Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'du, ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Ami Abdullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah kepada kita sehingga kita bisa kembali berada di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan ini akan jadi sebab bagi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kebaikan dan berakhir dengan mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Tema kita malam ini adalah berkaitan dengan nazar. Nazar kalau bahasa Banjarnya nazar ya Pak. Nazaruddin. Ada kan dulu yang kasus apa itu? Nazaruddin. Nazar atau nazar. Nazar ini adalah salah satu perkara yang ada di dalam Islam. Artinya salah satu syariat daripada syariat Islam. Dan nazar ini juga nanti berkaitan dengan tauhid seseorang. Artinya nazar itu akan menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Nazar tidak boleh diberikan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya nazar itu sebuah ibadah yang khusus dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini nazar. Dan arti daripada nazar itu adalah janji. Kalau dari segi bahasa, nazar itu janji. Saya berjanji, saya mempunyai janji, nazar. Tapi secara istilah, secara syariat, nazar itu adalah seseorang mewajibkan kepada dirinya perkara-perkara yang tidak wajib untuk dikerjakan. Artinya nazar itu perkaranya tidak wajib, lalu orang itu mewajibkan untuk dirinya. Nah, itu yang disebut dengan nazar. Dan nazar ini, hukum asal daripada nazar adalah makruh. Jadi nazar itu bukan kegampangan nazar, Pak. Ya, nazar itu hukum aslinya makruh. Tapi kalau sudah dinazarkan, hukumnya menjadi wajib untuk dipenuhi. Tapi hukum asal daripada nazar itu makruh. Makanya jangan terlalu banyak bernazar. Ya kan? Nazar terlalu banyak itu tidak bagus, Pak. Karena itu adalah sesuatu yang makruh. Kenapa dia dikatakan makruh? Ini secara hukum asal. Nanti hukum itu akan bisa berubah sesuai dengan keadaannya. Kenapa dia dikatakan makruh? Dan ini adalah pendapat dari jumhur ulama. Mereka mengatakan sebagai sesuatu yang makruh berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Rasul SAW bersabda, innahu la yaruddu syai'a walakinnahu yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu tidak bisa merubah sesuatu. Nazar itu tidak bisa merubah takdir. Nazar itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang pelit, kata Nabi SAW. Kan kalau kita lihat, Pak, nazar ini diucapkan kalau orang itu biasanya susah, atau orang itu belum sukses, atau orang itu dalam kesulitan, terus dia bernazar. Kalau sampai seorang ini sukses misalnya, kalau misalnya seorang ini diterima begawe di BUMN misalnya ya Pak, atau dijadikan komisaris misalnya, komisaris apa? Komisarisnya Pertamina misalnya seperti itu, maka saya akan melakukan ini. Nah, nazar yang seperti inilah yang dikatakan sebagai makruh. Kenapa? Karena dia itu menganggap bahwasanya kalau dengan dia bernazar di depan Allah, artinya demi Allah saya kalau sukses bisa menjadi komisaris BUMN, maka saya akan nyembelih sapi setiap bulan seekor misalnya. Ini nazar dia.
Tapi ini kenapa dikatakan keluar dari orang bakhil? Dia mengatakan dulu kepada Allah, seolah-olah dia berkata kepada Allah, wahai Allah, kalau engkau jadikan aku sebagai komisaris BUMN dengan takdirmu, maka aku akan menyembelih sapi setiap bulan seekor. Kalau tidak jadi komisaris BUMN, artinya apa Pak? Kada jadi. Nah, artinya orang ini dikatakan oleh Nabi SAW sebagai orang yang bakhil. Nah, sekarang kita lihat Pak. Kebanyakan kalau kita nadar itu kayak apa Pak? Kita bernadar, pian mungkin pernah bernadar. Nadarnya kita kayak apa biasanya? Ya modelnya kayak itu juga. Kalau sampai kayak ini, karena aku kayak ini. Kalau sampai kayak ini, aku akan kayak ini. Nah Nabi SAW mengingatkan lagi dalam banyak hadis, la tanziru fa inna an-nadhra la yughni minal qadar syai'a. Janganlah kalian itu banyak bernadar, kata Nabi SAW. Karena nadar itu tidak bisa merubah takdir. Nadar itu tidak bisa merubah takdir. Wa innama yustakhraju minal bakhil. Sekali lagi Nabi mengatakan itu cuma dilakukan oleh orang-orang yang pelit, kata Rasulullah. Nah dengan sebab inilah maka para ulama dan hadis-hadis yang lain jumlahnya banyak, maka dikatakan bahwasanya hukum daripada nazar itu adalah sesuatu yang makruh. Nah, ini makruh Pak. Jadi kurang bagus juga kalau nazarnya model kayak tadi itu. Itu nazar. Tapi nazar yang seperti ini dikatakan oleh para ulama berdasarkan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai sesuatu yang makruh. Meskipun nazar itu sendiri adalah perkara yang disyariatkan atau perkara yang ada dalam syariat. Artinya nazar itu, kalau orang nazar itu tidak dosa orangnya Pak. Tapi sesuatu yang diucapkan dengan model seperti yang tadi, hukumnya makruh. Secara umum nazar ada dalam syariat kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma liyaqdu tafathahum wal yufu nudurahum." Dan hendaklah mereka membersihkan kotoran-kotoran pada diri mereka, wal yufu nudurahum. Dan penuhilah nazar-nazar kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nazar ini pun adalah sesuatu yang akan menjadikan orang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti ketahuan Pak, kenapa kok makruh tapi kok di dalam ayat yang lain kok dipuji? Ketika Allah mengatakan innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, 'ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Ya kan? Orang-orang yang al-abrar ini nanti tempatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sangat tinggi kedudukan mereka. Artinya al-abrar. Apa sifat mereka di antaranya? Yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Orang-orang ini dipuji oleh Allah, dikatakan sebagai al-abrar. Apa yang dilakukan oleh mereka? Yufuna bin nadr. Mereka ini selalu memenuhi nadar-nadar mereka. Wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Dan mereka takut kepada suatu hari di mana azab akan diturunkan oleh Allah dalam keadaan merata. Di satu sisi nazar ini dikatakan sesuatu yang akan menjadi sifat orang-orang yang al-abrar. Di sisi lain, Nabi mengatakan nazar yang model kayak itu keluar dari orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit. Kayak apa ini? Bingung kada kita Pak? Akhirnya kan bingung. Ujar kayak orang pelit. Tapi dalam ayat kok dipuji? Kan kayak itu. Masa pelit dipuji? Kan tidak mungkin kan? Nah, maka para ulama memberikan penjelasan bahwasanya ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya nazar yang seperti dikatakan tadi adalah nazar-nazar yang berbeda dengan nazar yang pertama. Artinya nazar itu ada dua macam. Yang pertama nazar mu'allaq. Nazar mu'allaq ini nazar yang bersyarat, nazar yang bergantung kayak tadi itu Pak. Kalau sampai jadi dirut komisaris BUMN kayak ini. Kalau sampai sekolahnya lulus nanti seperti ini. Kalau sampai berhasil usahanya nanti saya akan melakukan ini. Ini namanya nazar mu'allaq. Dan nazar yang seperti ini yang dibenci. Nazar yang seperti ini yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang anehnya juga kita pakai nazar yang kayak ini. Yang dipakai oleh manusia secara umum kan nazarnya kayak ini. Hendak melakukan sesuatu, tumben pian ada pina lain daripada biasanya, berbagi pina lain pada biasanya. Ada apa ini? Ada seorang semalam bernazar kalau ini berhasil hendak berbagi pada anak yatim misalnya kayak itu. Jadi ada syaratnya Pak, kalau berhasil kasih anak yatim, kalau tidak berhasil ya kada jadi dibari anak yatimnya. Ini nazar yang dimakruhkan.
Lalu nadar apa yang sampai Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang memenuhinya? Yufuna bin nadr, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang al-abrar itu punya sifat mereka memenuhi nadar-nadar mereka. Nadar seperti apa yang dipenuhi oleh orang-orang seperti ini sehingga mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi, sehingga mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama nadarnya disebut oleh para ulama adalah nadar mutlak. Nadar mutlak itu seperti seseorang ketika dia mengatakan bahwasanya, demi Allah, mulai besok saya akan selalu sholat di masjid. Demi Allah, mulai besok saya akan selalu menyantuni anak miskin. Bukan mah hadangin dapat duit dulu kah? Kada. Yang penting mulai besok. Mulai besok saya akan sholat malam terus. Mulai besok saya akan selalu melakukan ini dan itu dalam urusan-urusan ketaatan. Nah, nadar yang seperti inilah yang menjadikan seseorang itu disebut sebagai al-abrar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua, Pak. Nah, tinggal kita pilih. Nadar kita biasanya nadar yang mu'allak, nadar yang pakai syarat, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu diberi syarat. Kayak kita bepandiran lawan kekawanan kita juga gitu, Pak. Kalau situ menginjami seorang, kayaknya seorang injami ini gitu. Kalau situ melakukan seperti ini, kayaknya seorang juga kayak ini. Nah, kayak itu. Kayak orang misalnya di kampung itu dulu, kalau ada pengantin itu, Pak, orang-orang kampung yang kekawanannya ini kayaknya menjulungi apa itu dicatat. Di kampung di Jawa sana. Wallahu alam, kalau di sini seperti itu dicatat. Pak Haji sekian. Kaina ulun balasnya seperti itu. Misalnya pian waktu ulun beminantu, pian menyumbang sapi seekong ya kalau. Kaina kalau pian beminantu pasti ulun sapi seekong paling kada. Nah, jadi seolah-olah seperti itu. Kalau pian menjulungi ulun kambing ya ulun julungi kambing. Kalau pian menjulungi ulun ayam ya ulun julungi ayam. Kalau pian menjulungi anak ayam ya ulun julungi anak ayam juga. Jadi seolah-olah Allah dibikin seperti ini. Tapi nazar yang mutlak tidak melakukan yang seperti ini. Dia memberikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pernah meminta. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu kepadanya. Nah, orang seperti inilah yang disebut dalam Al-Qur'an sebagai al-abrar. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Orang-orang al-abrar ini nanti di surga, Pak, minumnya dari gelas-gelas, dari piala-piala gelas yang mizajuha kafura, yang minuman bercampur dengan namanya kafur. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjiruna tafjira. Minuman yang diminum oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sifat mereka yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka ini orang-orang yang senang atau selalu memenuhi nazar yang mereka ucapkan. Jadi kita mulai hari ini sudah tahu, Pak, yang namanya nazar itu seperti apa. Ada nazar yang dibenci, yakni makruh. Ada nazar yang justru menjadikan seseorang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hendak bernazar dan ini ampeh bernazar yang pakai syarat, disambati pelit kita oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia tidak akan berubah takdir. Ya sudah, takdir kita seperti apa ya itu. Mau pakai nadar, mau tidak pakai nadar, takdirnya juga seperti itu. Nah, ini yang membedakan di dalam urusan nadar. Dan nadar disebutkan oleh para ulama, nadar itu terbagi dua. Ada nadar yang berkaitan dengan ketaatan dan ada nadar yang berkaitan dengan kemaksiatan. Jadi nadar taat, nadar maksiat. Nadar maksiat itu kayak apa? Pokoknya seorang berjanji, demi Allah, kalau sampai gol karena proyek kita ini gol, antum seberataan nih karena anak bawai ke diskotik, kita tutup diskotik ya kalau. Ini nazar maksiat ini, Pak. Kan bos-bos biasanya nggak itu, Pak, tutup ya, dibayarinya semuanya. Itu nazar maksiat. Ada lagi nadarnya untuk nazar ketaatan. Nah, ini yang kita bahas, nazar ketaatan. Dan nazar ketaatan pun juga seperti di atas juga. Nadar tanpa syarat atau nadar mutlak itu juga dalam urusan ketaatan. Seperti tadi, kalau saya berhasil dalam proyek ini tadi, atau kalau saya berhasil diangkat jadi anggota atau komisarisnya BUMN, maka saya akan memberi makan pada anak yatim. Ini kan ketaatan, memberi makan anak yatim. Tapi yang seperti ini modelnya makruh. Yang satunya juga ketaatan, tapi nadarnya secara mutlak. Artinya isi daripada nadar tersebut adalah sesuatu yang berisi ketaatan.
Seperti tadi contohnya, mulai besok demi Allah, mulai besok saya akan sholat malam. Demi Allah, mulai besok saya akan puasa Daud. Demi Allah, mulai besok saya akan melakukan ini, melakukan ini. Semuanya isinya ketaatan. Tapi meskipun dua-duanya ketaatan, tetap hukumnya sama. Yang satu makruh, yang satu disukai. Yang disukai tadi yang tanpa syarat. Dan nadar itu hanya pada perkara-perkara yang sunnah atau perkara-perkara yang mubah. Kalau perkara wajib tidak boleh pakai nadar, Pak. Kenapa? Oh, memang wajib kok. Nadar itu kan menjadikan yang sunnah, menjadikan yang mubah menjadi wajib. Jadi memberi makan anak yatim sesuatu yang sunnah. Sholat malam itu sunnah, ya kan? Atau sholat duha itu sunnah. Puasa Daud itu sunnah. Lalu itu saya jadikan wajib dengan apa? Dengan kalimat nadar. Demi Allah saya akan melakukan ini. Sunnah jadi wajib. Kalau wajib tidak bisa dijadikan nadar. Demi Allah saya akan puasa Ramadan tahun depan. Loh, biar situ kada pakai demi Allah memang harus puasa. Atau demi Allah saya akan sholat 5 waktu. Tidak bisa seperti itu. Nadar pada perkara-perkara yang disunnahkan di dalam syariat. Artinya perkara-perkara yang sunnah, perkara-perkara yang mubah itu yang dinadarkan untuk dilakukan di dalam syariat. Sedangkan nadar-nadar berkaitan dengan yang wajib itu tidak ada seperti itu. Memang wajib, tidak perlu untuk dinadarkan. Lalu apa hukum daripada memenuhi ketika seseorang itu telah bernadar? Seperti tadi dikatakan bahwasanya nadar itu hukumnya makruh dan juga ada yang hukumnya mustahab, ya kan, dari konteks nadarnya. Tapi memenuhinya hukumnya adalah wajib. Hukumnya wajib untuk memenuhinya meskipun perkara itu makruh. Tapi tetap hukumnya untuk memenuhi adalah perkara wajib. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang bernadar tapi tidak suka memenuhinya. Hobinya nadar aja, model hendak membunguli Allah taala. Ya kalau nang gaya ini janji aja ya kalau Pak. Kalau sampean pilih saya semua makan siang gratis berataan. Ya kalau sudah terpilih ditakoni kayak makan siangnya kayak apa? Ada duit kayak Pak. Nah, ente semalam berjanji demi ini padahal ada berduit. Kalau hendak berjanji itu berisi duit dulu ya kalau. Jangan kada berduit berjanji, jangan. Nah, orang yang seperti ini, Pak, yang ngomong misalnya dia janji, dia mengucapkan nadar, demi Allah saya akan memberi orang-orang ini semua makan. Setelah sukses, setelah berhasil yang dia nadarkan, lalu dia kemudian memundur daripada nadarnya. Orang yang seperti ini dicela habis-habisan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Allah mengatakan, wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Dan di antara manusia itu ada yang mereka itu bernadar, berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya Allah memberikan kepada kami karunia-Nya. Nah, sama kan, Pak? Allah ngasih saya ini, Allah ngasih saya ini, Allah ngasih saya ini, Allah jadikan saya seperti ini. Ya kan? Kami akan benar-benar bersedekah walanakunanna minas salihin. Kami benar-benar akan sedekah dan kami benar-benar akan menjadi orang-orang yang saleh. Dia janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan, "Falamma atahum min fadlih." Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan apa yang dia inginkan, apa yang dia nazarkan itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, bakhilu bih. Mereka justru menjadi pelit, menjadi bakhil. Nyamannya dibagi-bagi, seorang yang lapah-lapah mencari. Watawallau, lalu mereka berpaling mu'ridin dan membangkang kepada apa yang sudah mereka ucapkan. Ini sifat mereka yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan di dalam hati orang yang modelnya seperti ini, suka nadar, suka janji tapi tidak menepati, Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menanamkan di dalam hatinya itu rasa nifak. Jadi munafik orang ini nanti, Pak. Ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati mereka kemunafikan. Sampai kapan ditanamkan kemunafikan? Sampai nanti ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
ya kan, dengan apa yang mereka dustakan daripada Allah Subhanahu wa taala, wa bima kanu yakdzibun. Nanti mereka akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, semua dibongkar. Kedustaannya, janjinya, semua perkara-perkara yang dia nadarkan dan dia tidak tepati, semua akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini celaan Allah kepada orang yang nadar. Makanya hikmah yang kita ambil, jangan gampang-gampang nadar. Ya kan? Jangan gampang-gampang nadar. Ada yang lebih baik daripada nadar. Yang lebih baik daripada nadar itu adalah tawassul dengan amal soleh. Kita beramal dulu, setelah beramal kita ngasih makan orang miskin. Kita ngasih bantuan kepada orang-orang miskin, kaum du'afa, kita berikan kepada mereka. Setelah itu kita berdoa, ya Allah, dengan amal soleh yang aku lakukan ini, kalau ini memang ikhlas karenamu, wahai Allah, tolong sampaikan hajatku yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Lebih baik. Seperti siapa, Pak? Seperti kasusnya orang yang terkurung di dalam goa. Itu mereka bertawassul dengan apa? Dengan amal soleh mereka. Kalau ini kan ada amal solehnya belakangan, seolah-olah pian Allah bari ulun dulu, hanyar ulun amal soleh. Nah kalau ini tidak, dia amal soleh dulu, baru dia kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan lebih baik daripada orang banyak bernadar di dalam semua urusannya. Nah ini berkaitan dengan hukum nadar. Artinya wajib nadar itu untuk dipenuhi ketika itu adalah nadar yang isinya ketaatan. Ini nadar taat, Pak. Nadar yang meskipun nadar yang disambat pelit tadi makruh, tetap harus dipenuhi. Meskipun itu nadar yang dianggap sebagai yang mustahab, sesuatu yang dicintai, itu pun juga harus dipenuhi. Lalu kita masuk kepada bagaimana kalau orang itu nadar kemudian kada sanggup. Iya kan? Sudah nadar tapi kada sanggup. Kayak apa ini? Ya kan? Bingung. Maka disebutkan dalam syariat, dalam penjelasan para ulama, maka fala yajibu alaihi alwafa'u, maka tidak wajib bagi dia untuk memenuhinya. Saya tidak sanggup untuk melakukan nadar ini. Waktu semalam, waktu bernadar, itu pinapa iya-iyanya, kada tapi berpikir, ya kan? Lalu dia tidak sanggup untuk melakukannya, apa yang harus dilakukan? Ya tidak perlu dipenuhi nadarnya. Meskipun tetap nanti harus membayar kafarah, tetap dibayar. Contohnya nadar yang kita tidak sanggup kayak Pak. Pokoknya ulun ini kalau berisi anak bebinian, misalnya orang ini tidak punya anak perempuan, lalu dia bernadar, demi Allah, kalau saya punya anak perempuan, saya akan jalan kaki menuju ke Palestina misalnya. Misalnya kayak itu Pak. Contohnya kayak itu, ya kan? Setelah punya anak perempuan, diukur-ukurnya Palestina itu sekalinya jauh banar. Palestinanya jauh banar. Dipikir-pikir akannya umur sudah sekian, ya kalau ini kada kuat ini. Habis lintuhut ini dapatnya berjalan ke Palestina. Tidak mampu dia. Maka apa yang harus dilakukan? Dia tidak perlu dipenuhi. Kata para ulama, tidak perlu dipenuhi, tapi tetap dibayar kafarahnya. Apa dalilnya? Disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yuhadi baina itsnain. Ada seseorang itu yang berjalan dengan dipapah. Artinya dibopong. Faqala ma hadza? Lalu Nabi mengatakan, "Kenapa orang ini?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang yang kedua tadi, qala nadara ayyamshiya ilal bait. Orang ini bernazar untuk jalan kaki menuju Mekah, kata. Ini Nabi di Madinah. Ini orang sudah berjalan ke Dakawak, berpapah, terus dia nadar mau jalan ke Mekah, kata orang yang memapah ini tadi. Maka Nabi SAW mengatakan, faqala inna Allah azza wa jalla la ghaniyun an ta'dhibi hadan nafs. Allah subhanahu wa ta'ala, ya kan, tidak ingin, Allah itu tidak ingin menyiksa orang ini, tidak ingin. Artinya apa? Ini sindiran dari Nabi SAW. Kalau kamu dalam keadaan kadang-kala berjalan kayak ini, tidak bisa jalan seperti ini, lalu kamu nazar untuk jalan ke kota Makkah. Makkah dari Madinah ke kota Makkah, jalannya dalam keadaan dipapah, jalannya dalam keadaan digendong, bikin repot orang ini. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak perlu dan Allah tidak ingin untuk mengadab engkau. Artinya Allah itu tidak mewajibkan kepada kamu untuk melakukan sesuatu yang kamu tidak mampu. Ya kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebankan kepada orang itu sesuatu yang tidak mampu. Tidak mungkin dibebankan. Maka oleh Nabi SAW, orang tersebut
diperintahkan oleh Nabi tetap untuk memenuhi nadarnya. Summa amarahu, diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memenuhi nadarnya, tapi tidak dengan jalan. Artinya disuruh naik aja, naik kendaraan aja, entah naik onta, entah naik kuda. Kada usah berjalan, kata Nabi, karena Allah tidak ingin menyiksa dirimu. Artinya apa ini Pak? Tidak perlu dipenuhi karena dia tidak mampu. Nadarnya dia pakai apa? Berjalan batis. Tapi kadang kau berjalan dipapah, maka kata Nabi jangan bikin repot, naikkan kuda, naikkan onta, bawa dia ke kota Mekah, karena itu sudah mencukupi daripada apa yang dia nadarkan. Nah kalau kita misalnya juga seperti itu, ada sesuatu yang kita nadarkan ternyata kita tidak mampu untuk melakukannya, ada dua pilihan bagi kita, membayar kafarah daripada nadar itu atau menjadikan nadar yang melaksanakan nadar tersebut dengan cara yang paling ringan bagi kita. Misalnya kayak kita juga ada di dalam hadis ini, ada seseorang datang kepada Nabi, lalu dia bercerita, anna ukhtahu nadarat an tamshiya ila al-baitil haram hafiyatan ghaira mukhtamirah. Ada orang, wahai Nabi, ada orang berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya punya saudara perempuan. Saudara perempuan saya ini nadar mau pergi ke Baitul Haram, mau pergi ke Makkah dari Madinah menuju Mekah. Dia nadar mau jalan kaki, tidak pakai sandal dan kada pakai jilbab. Nah ini nadarnya mengaco ini Pak, jangan Pak. Hendak buka kerudung. Ini saudara saya nadar seperti itu, kata orang ini tadi. Lalu fadzakara dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu perkara ini diceritakan kepada Nabi. Wahai Nabi, ini kayak apa ini Nabi? Bebinian ini hendak berjalan ke Makkah tanpa bersandal. Dan dia pun dalam keadaan membuka rambutnya, membuka kepalanya, tidak pakai khimar, tidak pakai penutup kepalanya. Lalu Nabi mengatakan, mur ukhtaka faltarkab, perintahkan kepada saudaramu, saudara perempuanmu tadi, bilang kepada saudara perempuanmu tadi, hendaklah dia itu menaiki kendaraan. Dan hendaklah dia juga melakukan menutupi kepalanya, pakai khimarnya, pakai jilbabnya dipakai, pakai penutup mukanya itu dipakai. Wal tasum thalathata ayyam, dan suruh dia berpuasa 3 hari. Artinya apa? Disuruh membatalkan nadarnya. Karena nadarnya dia tidak mampu. Jadi ada dua pilihan. Orang yang nadar tapi nadarnya dia tidak mampu untuk melakukannya, ada dua pilihan. Pilihan pertama, dia lakukan tetap nadarnya dengan cara yang dia mampu. Ya kan? Kalau misalnya antum, saya nadar pokoknya, kalau sampai sukses ini hendak berkunjung mulai Trisakti sampai Surabaya misalnya. Hendak berkunjung misalnya dari Trisakti sampai ke Surabaya. Jelas tidak mampu kan Pak? Maka apa yang harus dilakukan? Tetap kita menuju ke Surabaya tapi pakai kapal laut misalnya. Seperti itu. Atau kalau memang tidak bisa melakukannya juga, maka hendaknya itu dibatalkan dan dibayar kafarahnya. Kata Nabi SAW, suruh dia naik kendaraan, suruh dia pakai jilbabnya, dan suruh dia berpuasa 3 hari. Artinya apa? Nadarnya disuruh membatalkan dan disuruh membayar kafarah. Paham Pak lah? Jadi nadar yang aneh-aneh itu jangan jua, bernadar yang aneh-aneh, yang mampu-mampu aja nadar itu. Ini yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang itu disuruh membatalkan nadarnya dan disuruh bagi dirinya ini untuk berpuasa selama 3 hari. Lalu yang berikutnya juga syarat dalam nadar itu adalah orang ini harus atau tidak boleh atau tidak terhitung sebagai nadar di syakhsin fit taqarrubi bima la yamlik. Nadar dengan sesuatu yang lain ampunnya. Nanti ada ceritanya lucu ini Pak. Ceritanya lucu. Jadi ada orang bernadar kalau Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dirinya, maka dia akan menyembelih ontanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kan lain ampuninya onta ini tadi. Kada boleh nangka itu. Misalnya ya yang seperti apa lagi? Pokoknya Pak, kalau ulun berhasil Pak lah, pian semuanyaan ambil aja duit di BCA itu sebanyak-banyaknya, pian terserah pian hendak berapa pian ambil. Duit siapa? Ya duitnya BCA. Lo lain ampun ulun kok disuruh ngambil. Ya kan? Nah, yang itu yang seperti ini, nadar seperti ini. Ada juga dalam riwayat disebutkan, memang ada. Orang itu bernadar kalau dia sukses, kalau dia selamat, kalau sampai demi Allah katanya, kalau Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diriku, aku akan menyembelih ontanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dalam artian dia merampok onta Nabi terus disembelih, tidak. Maksudnya nadarnya itu nadar ingin menyembelih ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Lalu dikatakan kepada dirinya, subhanallah, bi'sa ma bi'sa ma jazatha nazarat lillah inna jahallahu 'alaiha latanharannaha. Kata Nabi ini, subhanallah, sungguh jelek apa yang yang dia lakukan ini, sungguh jelek. Kamu bernadar karena Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah menyelamatkan dirimu, maka engkau akan menyembelih onta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan, la wafa'a li nadrin fi ma'siyah. Maka ini termasuk maksiat. Orang yang nadar tetapi pada sesuatu yang bukan menjadi miliknya, itu disebut nadar maksiat. Dan karena dia tidak punya sesuatu atau tidak punya kuasa kepada sesuatu yang dia nadari tadi. Nah, maka berupa maksiat. Kenapa? Karena tidak akan mungkin bisa untuk dipenuhi. Karena orang yang mempunyai barang tersebut tidak akan mungkin mau untuk memberikannya. Seperti itu kan, Pak? Sampai dikatakan juga, la nadhara li ibni Adam fima la yamlik. Tidak ada nadar bagi anak Adam kecuali atau pada perkara-perkara, pada barang-barang yang tidak dia milikinya. Maka orang yang seperti ini, menurut perkataan yang sah, menurut perkataan yang paling kuat dari perkataan ulama, dia harus membatalkan nadarnya dan dia harus membayar kafarah sebanyak puasa 3 hari tadi. Nah ini salah satu fikih yang dibahas di dalam nadar. Ya aneh-aneh juga kan orang ini, Pak. Lain ampunnya kok dinadarakan. Tapi ada juga ini orang yang model-model kayak ini ada. Lalu kemudian yang berikutnya lagi berkaitan dengan kasus-kasus dalam nadar. Artinya nadar ini luas juga penganuannya, penjabarannya. Disebutkan ada orang bernadar untuk sholat di Baitul Maqdis. Mau sholat di Palestina. Tetapi Nabi SAW mengatakan, tidak usah berangkat ke Palestina, kata Nabi. Cukup kamu berangkat ke Mekah, ke Baitul Haram. Sudah cukup untuk membayar nadarmu tersebut. Ada seseorang datang kepada Rasulullah, rajulan qama yaumal fath faqala ya Rasulullah inni nadartu in fatahallahu alaika Makkah an usalliya fi Baitil Maqdis rak'atain. Kejadian ini waktu pembukaan kota Mekah. Nabi menggempur kota Mekah, lalu orang Mekah menyerah. Kemudian orang ini berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya nadar, kalau sampai Allah membukakan kota Mekah dan kita menang melawan orang-orang Quraisy ini, saya nadar akan sholat 2 rakaat di Baitul Maqdis. Artinya sholatnya di Palestina orang ini tadi. Maka Nabi mengatakan, sholliha huna. Tidak perlu kamu berangkat ke Baitul Maqdis, cukup kamu sholat di tempat ini. Kenapa? Karena itu sesuatu yang lebih baik daripada Baitul Maqdis. Jadi perbandingannya seperti ini, Pak. Saya kalau berhasil, saya akan menyembelih kambing, ya kan? Sekalinya pian berhasil, hasilnya yang pian dapat itu melebihi perkiraan pian tadi. Ini kira-kira dapat 100 ini jar pian. Maka saya akan menyembelih kambing. Ternyata dapat 10.000, kada jadi kambing jar pian. Sapi limosin yang kita sembelih. Bolehkah seperti ini? Boleh berdasarkan hadis ini. Artinya orang ini sholat di Baitul Maqdis pahalanya cuma 250 kali daripada sholat di tempat yang lain. Tapi kalau sholat di Mekah beda jauh dengan di sana. Artinya yang dia penuhi dengan sholat di Mekah itu lebih baik daripada dia sholat di Baitul Maqdis. Nah contohnya kita tadi, Pak, nadarnya kambing, yang disembelih sekalinya sapi, itu boleh. Yang kada boleh nadarnya kambing, yang disembelih itik. Nah itu kada boleh. Kalau kambing jadi sapi tidak masalah, kambing jadi itik kada boleh. Nah ini seperti itu, Pak. Untuk masalah nadar yang seperti ini. Ini nadar, semuanya ini tadi yang dibicarakan adalah nadar-nadar yang isinya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan nadar yang isinya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau nazar yang isinya tidak maksiat juga tidak taat. Bukan ketaatan, bukan kemaksiatan. Seperti suatu hari ada orang datang kepada Nabi. Lalu dia mengatakan atau dikatakan oleh orang-orang bahwasanya orang ini namanya Abu Israil. Abu Israil ini bernadar akan berdiri dan tidak mau duduk, dan akan berjemur, kada mau benaung, dan tidak akan ngomong dan berpuasa. Jadi berdiri kada mau duduk, berpanas kada mau benaung,
berdiam, kadang mau berpandir, lawan berpuasa. Ketika Nabi SAW mendengar ini, yang tiga ini disuruh membatalkan oleh Nabi SAW, tapi disuruh meneruskan puasanya. Budak misalnya, kadang mungkin hari ini ada budak ya kalau Pak. Artinya kalau bisa kasih makan, kasih makan. Kalau bisa kasih pakaian, kasih pakaian. Kecuali sudah tidak bisa kasih makan, tidak bisa kasih pakaian, baru mereka ini berpuasa selama 3 hari. Ini kafarah bagi orang-orang yang melanggar nazar-nazar mereka. Artinya nazar ini adalah sesuatu yang sesuatu yang susah, mudah orang mengucapkan nazar, tapi susah kadang-kadang untuk menepatinya. Makanya dalam masalah hukum nazar dikatakan makruh. Hukum umumnya adalah makruh. Artinya kita ini dihimbau jangan sampai suka atau gampang-gampang mengucapkan nazar. Ini salah satu hikmah yang bisa kita ambil daripada nadar tersebut. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat, orang yang bernadar itu juga tidak boleh nadar itu dilakukan di tempat bekasnya orang menyembah berhala misalnya, atau bekasnya tempat dilakukan kesyirikan, itu juga tidak boleh. Pernah ada seorang datang kepada Nabi, bahwasanya orang ini nadar mau menyembelih onta. Nabi, saya ini sudah nadar, sudah pas saja nadarnya ini tadi, sudah cocok, sudah terkabul, lalu saya akan menyembelih seekor onta. Lalu Nabi berkata, di tempat yang kamu menyembelih onta tadi itu, apakah di sana tempatnya orang-orang jahiliyah menyembah berhalanya? Kata orang ini, tidak wahai Rasulullah. Kalau begitu, apakah di tempat nadarmu tadi, kamu menyembelihnya tadi, terjadi di sana itu hari raya orang-orang yang yakni hari rayanya orang-orang jahiliyah, hari-hari rayanya orang-orang kafir, apakah terjadi di sana? Maka dikatakan juga oleh orang ini, tidak wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, oh kalau begitu boleh. Nah ini hikmah bagi kita Pak. Di tempat kita ini sering orang-orang itu bernadar untuk melakukan sesuatu di tempat yang orang melakukan kesyirikan, ya kan? Orang menyembah di sana, orang minta-minta misalnya kepada orang mati, diminta-mintai segala macam. Nadar dia untuk melakukan sesuatu di sana. Nadarnya mungkin baik, nadarnya mungkin betul. Dia nadar isinya ketaatan, tidak berpengaruh dengan kada pakai syarat kepada Allah. Nadar yang isinya kebaikan, tapi dia melakukannya di tempat yang seperti itu, ini pun dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini beberapa perkara berkaitan dengan nadar. Intinya nadar itu sesuatu yang kalau bisa jangan mudah-mudah untuk diucapkan. Jalan terbaiknya lakukan amal saleh, lalu memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara amal saleh yang kita lakukan. Karena di benua kita ini kan yang namanya nadar ini bina gampang sekali ya Pak. Ini nadar kalau sukses ini, kalau ini. Nah, ini sebaiknya dihindari. Atau sebaiknya tidak dilakukan, karena selain hukumnya makruh, kita tidak suka juga disebut oleh Nabi SAW sebagai orang yang bakhil, orang yang pelit. Ini kira-kira berkaitan dengan nadar. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wal haqqu indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.